Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru Geografi ya. Kita akan lanjut membahas kunci KSN simulasi nomor 36 sampai 40. Ini nomor terakhir karena yang 10-nya itu saya tidak dapat ya, jadi cuma dapat sampai nomor 40. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya nanti untuk gambaran tentang soal KSN yang akan besok kalian kerjakan. Kalaupun ada nanti yang nomor sisanya silahkan boleh WA saya misalkan kalau mau minta dibahas ya. Karena saya tidak dapat yang uh, sisanya gitu ya. Nomor 36 kita lihat ada tentang kota nih ya. Smart city merupakan tren dalam pengembangan kota. Menurut Cohen ada beberapa dimensi dalam smart city ya. Nah, parameter berikut ini aman, sehat, gembira, dan berbudaya itu termasuk dimensi apa? Smart environment, people, economy, living, governance. Ini kalau kamu jago bahasa Inggrisnya, vocabnya mungkin bisa menebak secara apa ya, secara kasar gitu lah ya. Orang kalau aman, sehat, gembira itu siapa? Indikatornya ya orang ya people. Jadi kan kalau smart city itu sebuah konsep kota zaman sekarang ya, kota modern yang memadukan beberapa aspek ya. Jadi semuanya harus smart gitu ya. Manusianya, lingkungannya, ekonominya, livingnya, governance-nya. Kalau environment berkaitan dengan lingkungan ya, misalkan lingkungannya apa sih ini uh, punya ruang terbuka hijau, kemudian tidak ada sampah dan lain-lain itu ya mungkin ya. Smart ekonomi ini punya perencanaan ekonomi jelas, misalkan punya apa pendapatan yang di atas standar, kemudian punya tabungan hari tua ya dan lain-lain. Smart living ini terkait dengan apa? Hunian atau apa ya? Saya kurang paham. Governance ini ya pemerintahannya, ya transparan, akuntabel, tidak ada korupsi, ya bebas kolusi, nepotisme. Itu sebetulnya. Jadi kalau yang ini sih lihatnya ya gitu aja. Kalau ini kan sehat, gembira, gembira itu siapa? Kayaknya manusia ya, people ya. Gitu ya caranya. Jadi perbanyak vocab bahasa Inggris aja gitu. 37 pengarahan dan pengendalian tata ruang provinsi, kabupaten, kota didasarkan pada RTW ya, rencana tata ruang wilayah. Yang substansi dasarnya apa? Pola pemukiman yang seimbang, struktur ruang, infrastruktur, RPH guna lahan, struktur pola ruang, infrastruktur fasilitas umum. Jadi rencana tata ruang itu apa sih? Basicnya tuh dia dari mana? Dari yang ini D ya, struktur dan pola ruang. Kok bisa jawabannya ini? Sebetulnya ada di sini nih. Kamu cek Permen PU ya, itu ada tuh. Ketik aja tata ruang PDF atau apa ya. Nih, Menteri PU ini ada nih, tata ruang itu wujud, struktur, ruang, dan pola ruang. Di sini ada ya definisinya. Struktur adalah susunan pusat pemukiman, jaringan prasarana yang mendukung kegiatan lain-lain ya. Pola ruang itu distribusinya, peruntukan ruangnya, yang misalkan untuk meliputi peruntukan untuk fungsi lindung, untuk ruang dan budidaya. Jadi dipetakan ya. Ini untuk manusia di sini ya, pemukiman, untuk kawasan lindung, hutan, resapan air di sini ya, untuk budidaya tanaman atau pertanian di sini gitu. Jadi kata kuncinya di sini, struktur dan pola ya. Cek aja ini materi PDF-nya, kamu ketik aja gitu ya. Tata ruang, struktur ruang, pola ruang, PDF nanti muncul kok. Oke. Ini lebih lengkapnya di sini ya. Ada. Oke ya. Eh, jadi RT RW itu pedomannya kan dari RPJM nasional ya, turun ke provinsi, dari provinsi turun ke kabupaten, kota, lanjut sampai ya ke kecamatan gitu ya dan lain-lain. 38 kota A berpenduduk 500.000 jiwa ya, B 400.000, C 250.000. Jarak A ke B 55 km, B ke C 30 km, A ke C 80 km. Pemerintah berencana membangun pusat pelayanan yang diharapkan dapat diakses oleh penduduk ketiga kota tersebut. Ketiga kota ya. Konsep ini sejalan dengan apa? Breaking point titik henti ya. Potential population, central place theory, Christeller ini. Connectivities, indeks konektivitas, gravity index ini indeks gravitasi. Nah, jawabannya apa coba? Pasti banyak yang mengarah ke breaking point ya, titik henti. Tapi ini kan ada 3 wilayah, berarti nanti munculnya segitiga. Jawabannya yang B. Kalau saya yang B karena muncul di sini. Saya ketik transportasi geografi muncul ya. Jadi kamu ketik aja ini gravity index geografi. Ada nih. Ini webnya khusus untuk transportasi geografi ya. Ada ini. Bagus. Nah, ada 3 model jadi tentang interaksi wilayah.
Ini teori gravitasi kan dua wilayah ya, ada dua massa populasi jaraknya sekian gitu kan. Ini menghitung kekuatan interaksi. Ya, kemudian kalau yang retail model ini apa ini? Ini dua wilayah, kemudian titik hentinya ya gitu ya. Ini titik henti ya. Sejenis titik henti nih. Nah, yang kalau tiga wilayah itu ini potensial. Ada tiga wilayah, populasinya akan beda, jaraknya juga beda, gitu kan. Nah, biar tiga-tiganya itu bisa nanti terakomodasi untuk ke si pusat pelayanan tadi, itu kan di mana? Ya rumusnya ini ya. Ini titik hentinya, ya titik poinnya di sini I-nya. Ini potensial model gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini jawabannya yang ini. Gitu. Jadi silakan buka, ini ada juga ya tentang ini kan faktor interaksi wilayah ya, yang ada regional komplementer ya, wilayah saling melengkapi, ada kesempatan intervensi, ada kemampuan transfer gara-gara ini ya, konektivitas jalan ke atau rel atau apalah itu. Silakan dibaca di transportgeography.org, ini bagus ini. Ya, tinggal dibaca bahasa Inggris nggak apa-apa ya, sedikit demi sedikit belajar itu. Jadi udah saya bilang bahwa yang paling bagus itu memang sumber luar negerinya banyak. Oke ya. Lanjut 39, praktek pengelolaan bencana di Indonesia itu kebanyakan diawali saat kejadian, sehingga bersifat mendadak, efektif, efisien, tepat sasaran, tidak terencana, tanggap darurat. Oke. Pada saat kejadian itu apa? Ini berarti nyangkutnya ke sini nih. Coba tahapan mitigasi yang ada 3 ya, ada mitigasi, ada tanggap darurat, ada pasca bencana. Kalau pada saat bencana berarti cuman kita itu pada saat mungkin tanggap darurat aja kan gitu ya. Mana sih yang enak kan? Ini ya. Nah, tanggap darurat saat terjadi bencana ya kan. Sebetulnya yang paling bagus itu di kesiapsiagaan, pencegahan di sini ya. Jadi pada saat tidak terjadi bencana itu kita siap-siap dengan bagus, ilmunya ada ya, bangunan tidak sembarangan. Tapi kan diabaikan, ya gimana lagi manusia ya. Ketika ada bencana baru riweuh gitu kan, baru kelabakan ya. Itu kan masuk tanggap darurat kalau pada saat terjadi bencana ya, kalau melihat ke tahapan ini. Ya kan, kita baru evakuasi korban ya, bikin tenda darurat, suplai logistik ya. Padahal kalau dana kita lebih banyak diakomodasi untuk ini, mitigasi, mungkin korban jiwa bisa dikurangi ya. Ya, negara lain kan seperti itu ya. Bikin rumah tahan gempa, tapi memang agak susah sih ya kalau melihat yang terjadi saat ini. Ya, ini siklusnya silahkan dipelajari ya. Jadi dari mulai kegiatan tanggap darurat, pemulihan, kemudian mitigasi apa ya, silahkan dipelajari masing-masing si ininya, kegiatan di tiap fase ininya, karena saya yakin ada di soal kayak gitu. Jadi ini kalau saya tanggap darurat ya, jadi ketika riweuhnya, ketika banyak kegiatannya pada saat kejadian. Kalau sebelum kejadian mah biasa-biasa aja, seolah nggak ada apa-apa. Ke-40 terakhir, bilitonit adalah batu sata, merupakan batuan langka hasil reaksi tumbukan antar meteor dengan logam timah. Di bawahnya yang memiliki persebaran di Australia, Ceko, Indonesia. Di Indonesia ada di mana? Babel, Bangka Belitung, Kaltim, Jabar, Sumut, Kalimantan Utara. Ini bisa ditebak kalau kamu tahu di mana lokasi sebaran SDA timah. Timah itu kan cuma ada satu ya di Bangka Belitung. Jawabannya udah Bangka Belitung. Meskipun kamu nggak tahu apa bilitonit. Ya. Ini bilitonit itu batuan ini ya di sana ya. Hasil tumpukan dengan timah tadi. Makanya disebut bilitonit gitu katanya. Jual mahal ini lumayan. Saya nggak tahu juga nih, baru tahu ini. Ada kayak gini, hasil meteor tumbukan dengan timah kayak gini. Nggak tahu kapan, jutaan tahun lalu kali. Nah, jadi ini kalau nggak paham ya cari, makanya kamu kuasai persebaran batuan bahan galian di Indonesia. Biarpun kamu nggak tahu ininya, istilah asingnya, tapi kalau kamu tahu si sebarannya, aspal di mana ya, kemudian nikel di mana, misalkan ya, tembaga di mana, itu mungkin nggak terlalu kesulitan. Oke ya, jadi itu sekian untuk
pembahasan simulasi KSN sampai nomor 40. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sisanya ya saya nggak tahu ya soalnya, boleh aja nanti kalau mau ngirim contoh soal yang sisanya yang belum, yang ada hitungan kalau nggak salah ya. Kemudian jangan lupa kalau mau subscribe kemudian share ke teman-teman lain channelnya. Nanti akan ada insya Allah di mulai semester depan ada beberapa ini materi lain ya mengenai kuis geografi, ada juga tips dari saya nanti insya Allah supaya bisa memberikan sedikit wawasan kepada siswa-siswi dan guru tentunya bagaimana kita belajar geografi yang baik, yang menarik supaya bukan mudah sih, ya cepat dipahami oleh anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.